Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi masih di Structure and Written Expression. Kali ini kita akan membahas dan meneruskan lagi skill yang ke-11. Judulnya adalah mengidentifikasi dan menggunakan kalimat comparative dan superlative dengan benar, ya. Saya rasa tema ini atau judul skill ini Anda masih ingat karena ini dulu sering diajarkan pada bahasa Inggris yang mungkin masih dasar ya. Mungkin SMP, mungkin kalau saya ya, kalau Anda sudah perbedaan kurikulum ya mungkin bisa lebih awal dari saya. Nah, kita akan bahas mengenai superlatif dan komparatif dan superlatif mulai di page 2 dan seterusnya ya. Mengidentifikasi dan menggunakan kalimat komparatif dan superlatif. Nah, ini kalau yang di sini kita akan bahas satu persatu, yaitu yang komparatif terlebih dahulu ya. Saya bacakan di sini di handbooknya Anda juga ada, jadi sambil disimak silahkan ya. Komparatif dalam bahasa Inggris digunakan untuk membandingkan dua hal, baik perbedaan maupun persamaan. Nah, biasanya yang paling sering itu komparatif itu saya teruskan dulu aja ya. Komparatif adalah dibentuk dengan ER, kata yang ditambah ER di belakangnya, kemudian more. Nah, ini biasanya Anda masih ingat ya, dan kemudian diikuti dengan then. Dalam komparatif, ER digunakan untuk adjektif yang pendek. Ya, adjektif pendek, misalnya tall. Itu nanti kita akan menjadi taller jika dia adalah komparatif. Ya. Kemudian jika adjektifnya lebih panjang, maka kita akan menggunakan more ya. Misalnya ini di sini adalah contohnya beautiful. Nah, ini contoh kalimatnya adalah sebagai berikut. Bob is taller than Ron. Mary is more intelligent than Sue. Pada kalimat pertama, Bob itu dibandingkan sama Ron. Kemudian pada kalimat kedua, Mary dibandingkan dengan Sue. Jadi komparatif itu membandingkan dua hal saja. Ya, kalau misalnya objek satu dengan objek 2, subjek 1 dengan subjek 2 itu pakai komparatif. Baik itu yang berakhiran er maupun yang ditambahi more ya. Jadi karena tadi sudah diterangkan juga bahwa untuk yang kalimat pendek maka kita akan menggunakan akhiran er. Kemudian untuk yang bukan kalimat ya, kata lebih tepatnya adjektif yang agak panjang maka kita akan menggunakan more ya. Kemudian superlatif, ini kita masuk ke yang superlatif adalah digunakan untuk membandingkan satu hal atau satu objek atau satu subjek dengan beberapa hal atau beberapa subjek atau beberapa objek. Bukan satu dengan satu ya, satu dengan lebih dari satu. Ya. Ini kalau yang kata yang adjektifnya panjang tuh kita akan pakai akhiran est ditambah ya akhiran tersebut. Kemudian untuk yang adjektifnya untuk adjektifnya yang pendek itu pakai est tadi. Untuk yang adjektifnya panjang maka kita akan pakai most. Ya, ini di sini contohnya adalah tall sama beautiful. Tall itu ya tallest. Kemudian beautiful itu kita kasih most beautiful gitu ya. Ini contohnya adalah Bob is the tallest man in the room. Sally is the most beautiful of all the women at the party. Nah, di sini ini kita bisa lihat perbedaannya dengan yang komparatif tadi. Bob itu dibandingkan dengan laki-laki di satu ruangan ya. Kemudian Sally, the most beautiful of all the women at the party itu adalah Sally dibandingkan dengan semua wanita pada sebuah pesta. Ya, jadi bukan hanya satu dengan satu ya, tapi satu dengan banyak. Itu kalau Anda nanti juga ini untuk pemakaian aktif. Jadi misal Anda itu menggunakan perbandingan dalam kalimat baik berupa speaking, jadi berupa oral atau berupa tulisan atau writing. Jadi Anda harus mengingat prinsip-prinsip ini ya. Jadi kalau Anda itu membandingkan dengan banyak
atau hanya satu dengan satu. Ya, saya rasa ini saja yang bisa saya terangkan untuk yang skill 11 ini, karena memang materinya ya basic, jadi kita mungkin pada dasarnya mengulang saja, sudah pernah kan Anda, kita hanya mengingat-ingat saja. Nah, ini nanti juga sering muncul ya di apa namanya, di bukan sering sih, tapi ya ada kemungkinan muncul di TOEFL ya, TOEFL yang paper base. Oke, saya rasa itu saya akan akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for your attention and see you in the next material.